Kira-kira setengah jam kemudian, kendaraan itu memasuki daerah perumahan yang bernama Kota Bunga. Daerah itu adalah daerah perumahan tingkat atas dengan gedung-gedung apartemen bertingkat tinggi di distrik yang berteknologi tinggi di kota Lautan Timur. Saat mereka melaju ke garasi bawah tanah, Lu Qing membangunkan Zhao Yanzi, yang tidur pulas dengan tas di tangannya. Kemudian, mereka berlima menaiki lift naik ke apartemennya. Ada 2 apartemen di setiap lantai. Meskipun tidak sesunyi rumah Zhao Yanzi, tempat itu masih cukup baik. Lu Qing membuka pintu dan memandu mereka ke dalam. Hao Ren memperhatikan desain interior apartemen yang indah. Bahkan ada sebuah minias cape air di pintu masuk yang memberikan sensasi yang sangat elegan. Ruang tamunya bersih dan rapi. 3 sofa besar dan TV layar datar raksasa ditempatkan dengan baik di area yang luas. Ada 3 kamar tidur independen, sebuah balkon, ruang kerja terbuka, sebuah dapur, dan sebuah kamar mandi modern besar. Sangat mewah bagi Lu Qing untuk tinggal di sini sendirian. Pastinya sangat nyaman juga bagi Lu Linlin dan Lu Lili untuk tinggal di sini. Ini kamarku, Linlin dan Lili berbagi kamar itu. Hao Ren dan Nona Zi bisa tinggal di kamar ini, kata Lu Qing sambil menunjuk ke setiap kamar. Zhao Yanzi yang masih setengah mengantuk dengan tas di tangannya, tetapi dia langsung tersipu saat mendengar perkataan Lu Qing, "Aku tidak tidur sekamar dengannya." Lu Qing tertawa, maka Gong Zihao mungkin harus tidur di sofa. Tidak masalah, Hao Ren mengangguk. Sofa-sofa di ruang tamu Lu Qing bahkan lebih besar daripada yang ada di rumah Zhao Yanzi, jadi pasti akan ada cukup tempat baginya untuk tidur. Nona Zi, Anda pasti lelah. Silakan mandi dahulu dan pergi tidur, Lu Qing berkata pada Zhao Yanzi. Dia melemparkan ranselnya ke dalam kamar dan mengeluarkan tas lainnya yang berisi peralatan mandi dan piyama ke dalam kamar mandi. Linlin, Lili, dan Hao Ren, kalian harus istirahat juga setelah mandi, Lu Qing berkata. Sebelum kembali ke kamarnya untuk mengerjakan beberapa hal. Istirahatlah sekarang. Kalian tidak perlu menemaniku, kata Hao Ren kepada si kembar. Oke. Kakak beradik itu menjawab bersamaan dengan suara mereka yang jernih dan merdu sebelum mereka kembali ke kamar mereka sambil bergandengan tangan. Kepala mereka berdekatan karena mereka sibuk saling berbicara satu dengan yang lain. Mereka begitu dekat. Hao Ren menghela nafas saat melihat mereka pergi. Kemudian, dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan mulai melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Hao Ren merasa lebih banyak esensi alami di dalam sini daripada di luar. Kelima elemen itu melimpah, terutama elemen air. Dia membuka matanya untuk memeriksa dekorasi ruangan itu. Semakin dia melihat, semakin cerdik baginya. Semua hal dalam ruangan itu ada karena suatu alasan. Minias cape di pintu masuk, khususnya, berfungsi sebagai inti elemen air. Dari sana, elemen air berkumpul di ruang tamu melalui struktur apartemen. Susunan formasi di sini lebih substansial daripada yang ada di rumah Zhao Yanzi. Sofa dan meja teh semuanya berukuran sangat besar. Kelihatannya bisa menjadi tempat pertemuan bagi para tetua. Setelah memikirkannya, Hao Ren masih tidak dapat memahami teori yang mendasari susunan formasi. Jadi dia menutup matanya kembali dan mulai menyerap kelima elemen dalam ruangan itu.
Kunci untuk mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah mengumpulkan semua elemen pada saat bersamaan. Semua ketidakseimbangan akan menimbulkan kegagalan untuk naik tingkat. Karena hal ini, jika elemen-elemennya diserap pada saat bersamaan dengan kecepatan yang sama, tingkat Hauren akan sangat stabil. Kelima elemen dapat menguntungkan dan menahan satu dengan yang lain pada saat yang bersamaan. Keuntungan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah teknik lain tidak akan dapat melawannya di tingkat kultivasi yang akhirnya, tetapi teknik ini mampu melawan teknik lain. Namun, teknik seperti ini sangat sulit sekali untuk dikultivasi. Beberapa orang mungkin mengatakan teknik ini teknik yang ideal, yang tidak akan pernah bisa diolah secara memadai. Tahap awalnya sangat-sangat lambat. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator akan menyerah jauh sebelum keuntungannya dapat disadari. Namun, menurut pendapat Zhao Guang dan lainnya, teknik ini dapat membantu Hauren membangun fondasinya. Meski jika dia harus berpindah ke teknik lain di masa depan, teknik ini masih menguntungkan bagi dirinya. Hauren tidak menyadari sudah berapa lama dia berkultivasi, dan tiba-tiba ia mendengar pintu kamar mandi terbuka, bisa setengah atau 1 jam. Hauren membuka matanya saat mendengar suara itu dan melihat Zhao Yanzi dalam piyama merah mudanya. Rambutnya meneteskan air ketika dia berjalan melintasi ruang tamu menuju kamarnya dengan tasnya. Dia bahkan tidak memandang ke arah Hauren yang berada di sofa, seolah-olah Hauren tidak ada. Hauren kembali merasa diabaikan dan tersenyum pahit. Dia merenggangkan tangannya dan juga masuk ke kamar mandi untuk mandi. Kamar mandi itu berbau menyenangkan dari gel mandi Zhao Yanzi, dan ada jejak kakinya yang kecil di lantai ubin dan 1 atau 2 helai rambut di wastafel. Dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkanku dekat dengannya, dan aku hanya bisa mendekat saat aku membimbingnya. Zhao Yanzi masih sering kali memperlakukanku seperti musuh. Hauren melihat ke cermin dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat gelas sikat gigi dan melihat ada 2 sikat gigi di dalamnya, yang merah dan yang hijau. Ini pasti sikat gigi Linlin dan Lily. Betapa cerobohnya tetua Lu. Dia sudah tinggal sendirian begitu lama dan tidak mampu merawat orang lain. Dia tahu aku datang tanpa membawa apapun, namun dia tidak berpikir untuk menyiapkan sikat gigi untukku, pikir Hauren. Tidak heran saat Linlin dan Lily pertama kali datang, Lu Qing bahkan tidak memikirkan membelikan mereka baju-baju modern. Mereka masih mengenakan pakaian kuno sutra mereka saat mereka pergi ke sekolah. Zhao Hongyu yang membelikan pakaian-pakaian yang mereka punya sekarang. Hauren memahami Lu Qing sangat sibuk, jadi dia tidak ingin mengganggunya dengan sesuatu yang kecil. Dia memilih sikat gigi dengan acak dan memutuskan untuk menggunakannya saja. Setelah mandi, Hauren mengenakan kembali pakaiannya karena Lu Qing tidak memberikannya piyama bersih untuk menggantinya. Dia mengetuk pintu kakak beradik itu. Linlin dan Lily, aku sudah selesai. Kalian bisa mandi sekarang. Oke. Gongzi, jawab mereka bersamaan dari dalam kamar. Hauren kembali ke sofanya untuk melakukan kultivasi dalam posisi yang sama. Entah karena sembrono atau sesuatu, Lu Linlin dan Lu Lily lupa menutup pintu setelah masuk ke kamar mandi. Untung saja, pintunya berhadapan dengan kamar mereka, sehingga Hauren tidak bisa melihat meski jika matanya dibuka. Ah, kakak, kelihatannya seseorang menggunakan sikat gigimu. Sikatnya basah,
teriak Lulili dari kamar mandi, dan suaranya sampai ke telinga Hauren di ruang tamu. Hauren, yang sedang di tengah-tengah kultivasinya, langsung tersipu malu. Tidak apa-apa. Itu hanya Gongzi. Mereka sama sekali tidak menyadari pintunya terbuka. Haha, kakak, wajahmu merah padam. Kau sebut apa ini? Oh, ciuman tidak langsung, lanjut Lulili. Wajah Hauren semakin memerah mendengar itu, dan esensi alam hampir bergerak ke jalur yang salah dalam tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir mengenai hal itu pada saat dia mengambil sikat gigi dengan acak. Kamu tidak fokus pada kultivasi, tetapi kau lebih memperhatikan pada hal aneh seperti ini. Mengatakan aku jatuh hati pada seorang makhluk fana. Aku pikir kau yang jatuh hati padanya, kata Lulinlin. Suara mereka persis sama. Jadi Hauren hanya dapat membedakan satu dari yang lain dari isinya. Dia tidak menyangka Lulili begitu nakal di depan kakaknya, dia begitu pemalu di depan orang lain. Mereka mengobrol dan bercanda tentang Hauren, dan dia dapat mendengar semua melalui pintu yang terbuka. Mereka berbincang-bincang sambil menggosok gigi mereka. Kemudian, keduanya mandi bersama, suara air bisa didengar saat jatuh ke lantai, dan Hauren menyerah melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan mulai melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa yang bisa menenangkannya. Akan tetapi, dia masih dapat membayangkan pemandangan kedua saudari yang sedang mandi di dalam. Kira-kira 10 menit, Linlin yang mengenakan piyama hijau menarik tirai dan berteriak, "Adik, kenapa kau tidak menutup pintu?" "Ah, aku lupa lagi. Biasanya, kalau tetua Lu masuk ke kamarnya, dia tidak keluar lagi sampai besok hari," kata Lulili sebelum tiba-tiba dia teringat sesuatu. "Jadi Gongzi mendengarkan semua yang kita katakan." Hauren menjawab di kepalanya, "Yah, aku mendengarkan semuanya. Aku bahkan mendengar suara yang kalian buat saat bermain-main di pancuran." Mereka menyelinap keluar kamar mandi dan melihat Hauren melakukan kultivasi dengan mata yang tertutup. Gadis-gadis itu diam-diam menghampirinya dan berkata dengan suara lembut, "Gongzi." Melihat Hauren tidak bereaksi, mereka menaikkan volume suara mereka sedikit, "Gongzi." Hauren membuka matanya dan pura-pura bingung. "Ada apa?" "Aku terlalu berkonsentrasi saat melakukan kultivasi. Aku tidak mendengar kalian." Lulinlin dan Lulili bersemu merah dari leher sampai atas, dan semu merahnya di bawah kulit halus mereka langsung berkurang sedikit saat mereka mendengar perkataan Hauren. "Oh, tidak apa-apa." Lulinlin menutup wajah dengan tangannya dan menunjukkan wajah polos. "Aku hanya ingin memberitahu Gongzi bahwa sebenarnya ada rahasia besar dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang Anda pilih." Saat itu, wajah mereka hanya 10 cm dari wajah Hauren, dan keduanya beraroma sangat enak dari kamar mandi. Hauren menenangkan dirinya dan mendorong mereka mundur dengan jarinya di dahi mereka. "Rahasia besar apa?" Kedua kakak beradik itu mengenakan piyama hijau, dan uap panas keluar dari mereka. Tubuh mereka dalam keadaan yang bagus, namun detak jantung Hauren tidak meningkat. Itu semua karena gulungan konsentrasi jiwa telah meletakkan fondasi yang bagus untuknya. Apakah Gongzi tahu kelima elemen yang termurni akan berubah menjadi apa saat mereka digabungkan? Lulinlin bertanya pada Hauren. "Aku tidak tahu." Hauren menggelengkan kepalanya karena dia tidak mau berpura-pura tahu sesuatu yang tidak dia ketahui.
petir, kata Lu Linlin. Oh, maksudmu? Hao-Ren tiba-tiba memahami sedikit. Yang disebut tiangang sebenarnya petir yang dibuat dengan mengumpulkan 5 elemen. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan milik Gongzi sebenarnya sebuah teknik kultivasi petir melainkan sebuah teknik kultivasi pedang. Teknik ini bukan teknik suku naga. Mereka mungkin memperolehnya dari suatu tempat, tetapi mereka tidak sadar teknik ini perlu diolah menggunakan petir, kata Lu Linlin sambil tersenyum kecil pada Hao-Ren. Kultivasi petir. Hao-Ren tertarik. Ya, kultivasi petir adalah sebuah tipe kultivasi yang bergantung pada 5 elemen tetapi akan melampaui kelima elemen itu pada akhirnya. Teknik ini sangat kuat tetapi sangat sulit untuk dikultivasi. Akibatnya teknik ini hilang di dalam dunia kultivasi manusia, potong Lu Lili. Petir menangkal kelima elemen. Oleh karena itu, semua kultivator takut pada penderitaan surgawi. Alasannya mereka hanya mengolah 1 atau 2 elemen dan elemen lainnya dieliminasi untuk memastikan kemurnian elemen-elemen itu. Akan tetapi, karena kehilangan elemen, seseorang menjadi sangat rapuh. Dalam penderitaan surgawi, kultivator harus bertarung melawan penderitaan surgawi yang menggambarkan 5 elemen. Itulah mengapa kultivator dengan 2 elemen lebih mudah melalui penderitaan surgawi, Lu Linlin menerangkan. Jadi apa yang seharusnya aku lakukan? Hao-Ren segera bertanya. Apa yang Gongzi harus lakukan pertama kali adalah mengamankan keseimbangan antara 5 elemen dalam tubuh. Setiap elemen tidak lebih atau kurang dari yang lain. Anda dapat membangun fondasi dari sana dan sedikit demi sedikit meningkatkannya, kata Lu Lili. Hao-Ren melihat ke kiri dan kemudian ke kanannya. Kedua beradik itu mengelilinginya membuat dia sedikit pusing. Aku punya sedikit saran untuk kalian, kata Hao-Ren. Apa yang Anda inginkan, Gongzi? Mereka bertanya penasaran. Salah satu dari kalian lebih tua, dan yang lain lebih muda, tetapi aku tidak bisa mengenali yang mana. Bagaimana kalau begini? Dari sekarang, kakak tertua Lu Linlin akan berkucir 2, dan sang adik Lu Lili akan berekor kuda. Bagaimana menurut kalian? Hao-Ren menyarankan. Kelihatannya dia akan berinteraksi dengan mereka cukup banyak tetapi tidak bisa membedakan mereka akan menjadi sebuah masalah. Kami akan mengikuti perintah Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili segera berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Hao-Ren tidak tahu bagaimana bereaksi. Dia mengatakannya dengan sambil lalu dan tidak mengira mereka merubah rambut mereka menjadi kepangan sekarang. Setelah beberapa menit, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan keluar dari kamar mandi. Rambut mereka sampai ke pinggang, tetapi sekarang, yang satu memiliki kuncir kuda sampai ke pinggangnya, yang lain memiliki 2 kuncir indah di depannya. Meskipun rambut mereka panjang, rambutnya tidak kering ataupun memiliki cabang di ujungnya. Rambut mereka berdua seperti keluar dari tinta, hitam dan panjang. Meskipun mereka masih menggunakan baju yang sama, jelas siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Mereka mengelilingi Hao-Ren dan terkikik, dan Hao-Ren tidak mengira begitu mereka mengganti gaya rambutnya, mereka akan menjadi super menggemaskan. Tunggu sebentar, Gongzi. Mereka tersenyum pada Hao-Ren dan tiba-tiba masuk ke dalam kamar mereka. Setelah beberapa detik, mereka keluar menggunakan 2 pasang kacamata. Apa kami terlihat bagus, Gongzi?
Melihat mereka berkepang dan kacamata, Hauren menahan napasnya. Mereka super duper manis, pikirnya. Kakak beradik itu saling melihat satu dengan yang lain melalui kacamata mereka dan menjulurkan lidah kepada yang lain. Iya, Hauren hanya bisa mengatakan itu. Wanita cantik memang berbeda dari yang lain. Mengubah gaya mereka dengan mudah dengan mengenakan kacamata membuat mereka terlihat sangat berbeda. Lihat, Gongzi bilang kita kelihatan bagus. Lu Lili mencibirkan bibirnya pada Lu Linlin dan berkata dengan bangga. Lu Linlin tersenyum gembira dan berkata, aku pergi ke toko optik dekat sekolah hari ini dengan adik perempuanku. Kami hanya melihat sekeliling karena kami pikir itu menarik. Kemudian, pemilik toko memberikan 2 pasang kacamata ini kepada kami dan kami bahkan tidak dikenakan biaya apapun. Hauren juga tersenyum. Si kembar menganggap semuanya menarik karena mereka baru saja tiba di dunia ini. Namun, orang itu mungkin terkejut dengan betapa manisnya mereka ketika melihat si kembar memakai kacamata. Baiklah Gongzi, ayo kembali ke topik. Lu Linlin, yang memiliki kuncir kuda, mengangkat lengan Hauren dan berkata, biarkan adikku dan aku membantumu dengan langkah pertama mengkultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Bagaimana kalian akan membantuku? Hauren bertanya dengan terburu-buru saat Lu Lili juga meraih lengannya yang lain. Tentu saja, dengan menyeimbangkan 5 elemen di tubuhmu. Lu Linlin tersenyum manis. Gongzi, lepaskan bajumu. Ah! Hauren merasa kedua lengannya dikendalikan oleh mereka. Tapi bagaimana mungkin orang seperti dirinya melawan 2 saudara perempuan yang memiliki level kun tingkat atas ketika dia bahkan belum menjadi seorang kultivator tingkat kun? Lu Linlin dan Lu Lili membuka kancing atas Hauren dengan salah satu tangan mereka dan menanggalkan baju Hauren. Gongzi, Anda hanya harus berlatih gulungan konsentrasi jiwa yang paling dasar. Suara manis Lu Linlin terdengar lagi. Pada saat ini, Lu Lili tersipu tanpa mengatakan apapun. Tangan halus mereka menyentuh dada dan punggung Hauren. Hauren tidak bertanya lagi, dia tahu bahwa mereka pasti membantunya. Oleh karena itu, dia menutup matanya, membuang pikiran acak, dan mengkultivasi gulungan konsentrasi jiwa. Dia masih belum terbiasa dengan isi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Namun dia sudah sangat akrab dengan gulungan konsentrasi jiwa karena dia melatihnya setiap hari, kapanpun dia bisa, bahkan saat tidur. Kelima elemen dengan cepat beredar dalam tubuhnya. Wajah Lu Linlin dan Lu Lili menjadi serius saat mereka berkerut dan tidak berani mengabaikan rincian apapun. Logam, 12%, kayu, 16%, air, 54%, api, 11%, tanah, 7%. Dia tidak tahu apakah itu Lu Linlin atau Lu Lili yang melaporkan angka-angkanya. Sudah selesai, Gongzi. Suara renyah mereka terdengar lagi, dan mereka memindahkan tangan mereka dari tubuh Hauren. Hauren membuka matanya dan melihat selembar kertas di samping Lu Lili dengan beberapa data ditulis di situ. Lu Lili menyerahkan selembar kertas ke Hauren dan berkata, ini adalah rasio dari 5 elemen dalam tubuh Gongzi. Dari data ini, kita dapat mengatakan bahwa Anda perlu memperkuat penyerapan 4 elemen, logam, kayu, api, dan tanah. Elemen tanah memiliki rasio yang sangat rendah. Hauren mengambil lembar kertas itu dan merasa seperti sedang melihat kartu rapornya. Kalian mengerti statistik? Hauren melihat data itu dan menaruh lembar kertas di samping.
Ya, adik perempuanku dan aku telah belajar matematika belakangan ini dan menemukan banyak hal yang sangat berguna, kata Lulinlin sambil tersenyum manis lagi. Pada saat yang sama, Zhao Yanzi tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dia melihat para saudari Lu duduk dengan intim di samping Hao-Ren dan menggeram. Aku tahu kamu tidak akan tidur. Hao-Ren tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba marah dan ingin menjelaskan, tapi Zhao Yanzi berteriak lagi, "Idiot! Bangsat! Paman bau!" Hao-Ren dimarahi oleh Zhao Yanzi tanpa alasan. Lulinlin akan mengatakan sesuatu balasan, tetapi dia ditarik oleh Lu Lili. Lu Qing, yang tinggal di kamar tidur utama dan sedang melihat semua jenis dokumen, mendengar pertengkaran di luar. Dia mengusap kepalanya dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Hah, dia hanya seorang tetua. Bagaimana dia bisa menangani urusan internal ini? Bra. Zhao Yanzi melampiaskan kemarahannya dan tiba-tiba kembali ke kamarnya setelah membanting pintu. Lulinlin dan Lu Lili membuat kontak mata satu sama lain, dan mereka berdua bersimpati terhadap Hao-Ren. Sumu kecil ini sangat tangguh. Kehidupan Gongzi tidak akan mudah. Sudah larut. Kalian juga harus kembali dan beristirahat, kata Hao-Ren kepada mereka. Ya, Gongzi. Lulinlin dan Lu Lili keduanya berdiri. Mereka tampak cantik dengan piyama mereka, terutama ketika mereka berjalan di lantai tanpa alas kaki. Mereka tampak anggun dan menyenangkan. Ketika mereka kembali ke kamar mereka, Hao-Ren melihat kartu rapornya lagi dan menghela nafas. Dia menutup matanya dan mulai melakukan kultivasi. Create. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka lagi. Hao-Ren membuka matanya dan melihat Zhao Yanzi memegang sebuah bantal ketika dia berdiri di luar pintunya. Hai, aku tidak bisa tidur.